Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendeskripsikan tokoh pada masa modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alia Nurhadisa Naomi, nomor absen 5. Nama saya Risha Amelia Hasna, nomor absen 27. Selamat menonton. Yang pertama, Muhammad Abduh. Nama lengkapnya adalah Muhammad Abduh Hasan Khairullah. Abduh dilahirkan di Mahalat Nasyubrahid Al-Bahirah, Mesir tahun 1849 Masehi dan masih keturunan Umar bin Khattab dari garis ibunya. Abduh belajar agama ke Syekh Ahmad pada tahun 1862, kemudian melanjutkan ke Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1866. Setelah menyelesaikan studinya, ia mengajar di Al-Azhar dan puncak karirnya itu Abduh menjadi mufti pertama di Mesir pada tanggal 3 Juni 1899. Muhammad Abduh meninggal pada tanggal 11 Juli 1905. Adapun ide pokok pikiran Muhammad Abduh, yang pertama, dalam bidang pendidikan, beliau menawarkan agar dilakukannya lintas disiplin ilmu, yakni antara kurikulum madrasah dan juga sekolah. Yang kedua, pintu ijtihad masih terbuka lebar bagi umat Islam. Dan yang ketiga, Islam adalah ajaran nasional yang sejalan dengan akal. Dan yang keempat, yang terakhir, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Adapun kitab yang ditulis oleh Muhammad Abduh, yang pertama ada Risalah Tauhid, Syarh Najmul Balagha, Al-Islam, Al-Rad A'la Muntaqidihim. Adapun sikap yang dapat diteladani dari Muhammad Abduh, yaitu beliau sosok yang pintar, sopan santun, dan juga pantang menyerah. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ali Pasha atau dikenal dengan Pasha atau Muhammad Ali. Pasha adalah pelopor kebangkitan Islam di Mesir yang lahir pada bulan Januari 1765 Masehi di Kavala, bagian utara Yunani. Ayahnya bernama Ibrahim Aga dari Turki, termasuk keluarga yang tidak mampu. Karena kondisi tersebut, sejak kecil Pasha bekerja membantu perekonomian keluarganya dan tidak bisa mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anak kebanyakan. Meskipun begitu, Pasha termasuk anak yang cerdas, pemberani, dan gigih dalam bekerja. Karakter ini yang menempa dan mengantarkannya menjadi pemimpin di Mesir. Salah satu jasa besarnya adalah berhasil membebaskan Mesir dari kekuasaan Napoleon di Perancis, sehingga Sultan di Turki merestui Muhammad Ali Pasha menjadi wali Mesir. Kemudian, pemikiran Muhammad Ali Pasha yaitu yang pertama, mengirimkan pelajar Mesir untuk belajar ke Prancis, Italia, Inggris, dan Australia sebanyak 311 antara tahun 1813 sampai 1849. Yang kedua, dalam bidang militer, Pasha melakukan inovasi dengan mendatangkan seorang perwira tinggi Prancis untuk melatih tentara militer Mesir. Tidak hanya itu, Pasha juga mengirimkan pelajar terbaiknya untuk belajar kemiliteran di Prancis. Yang ketiga, dalam bidang ekonomi dan pertanian, Pasha melakukan beberapa inovasi, di antaranya memperbaiki irigasi lama, membangun irigasi baru, menanam kapas, dan mendatangkan ahli dari Eropa. Kemudian yang keempat, dalam bidang pendidikan, Pasha melakukan inovasi dengan mendirikan sekolah modern, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah apoteker, dan sekolah pertambangan. Kemudian inovasi yang dilakukan Pasha ini sangat berpengaruh pada perkembangan Mesir pada periode selanjutnya. Di antara pengaruhnya adalah berhasil menjaga stabilitas ekonomi Mesir sehingga berkembang dengan pesat seperti di Kairo dan Alexandria. Selain itu, dari inovasi tersebut menjadi landasan munculnya tokoh pembaruan Islam pada masa berikutnya. Kemudian keteladanan yang dapat diteladani dalam kehidupan Ali Pasha yaitu ia adalah sosok yang pemberani, baik dan teguh, dan gigih dalam bekerja. Yang ketiga yaitu Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal lahir di kota Sialkot di Punjab pada tanggal 9 November 1877 Masehi. Iqbal berasal dari keluarga kelas menengah yang sederhana. Pendidikan agama didapatkan dari orang tuanya yang juga tokoh sufi di India. Setelah itu, ia belajar di maktab atau surau.
Pendidikan formalnya ditempuh di Scottish Mission School di Sialkot, kemudian dilanjutkan di Government College di Lahore. Iqbal mendapatkan gelar Bachelor of Art atau BA pada tahun 1897 Masehi. 2 tahun kemudian mendapatkan gelar Master of Art MA dengan memperoleh medali emas. Setelah itu, Iqbal belajar di Universitas Cambridge London of Philosophy of Doctor dari University Munich, Jerman. Puncak karirnya, Iqbal terpilih menjadi Presiden Liga Muslim pada tahun 1930. Liga Muslim ini memiliki peran yang strategis dalam pergerakan kemerdekaan India. Selain itu, ia menjadi kunci utama dalam pendirian negara Pakistan. Sebagai sebuah negara Islam yang terpisah dari negara India, meskipun tidak sempat menyaksikan langsung pendirian negara Pakistan, tetapi karena jasanya, Iqbal tetap dikenang menjadi pahlawan nasional di Pakistan. Namanya diabadikan menjadi nama bandara udara di Internasional Muhammad Iqbal di Lahore, Pakistan. Sedangkan pokok-pokok pikirannya yaitu 1. Bercita-cita membangun sebuah peradaban baru yang anggun, yaitu perpaduan antara peradaban barat dan timur. Keduanya dipadukan antara penalaran ziraki dan cinta. Yang kedua yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang lebih mengutamakan amal daripada cita-cita. Al-Quran sebagai landasan dalam membentuk sebuah peradaban baru dan kehidupan sebagai suatu proses cipta yang kreatif dan progresif. Yang ketiga yaitu pintu ijtihad masih terbuka. Ijtihad bagi Iqbal merupakan dasar pergerakan dalam Islam. Kemudian yang keempat, mencita-citakan kebangkitan kembali umat Islam dari tidur panjangnya dan berharap agar umat Islam dapat menerima kehidupan yang dinamis. Kemudian yang kelima, tujuan pendidikan adalah memperkokoh dan memperkuat individualisasi dari peserta didik sehingga mereka menyadari segala kemungkinan menimpa dirinya. Sebagai generasi penerus, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan. Hal yang bisa kita teladani dari Muhammad Iqbal yaitu selalu bersikap optimis dan kreatif. 2. Mampu untuk mengambil segi positif dari suatu kebudayaan lain. Yang ketiga yaitu menjadi umat Islam yang mengikuti perkembangan zaman namun tidak mengikuti budaya adat yang bertentangan dengan agama Islam. Selanjutnya, Rashid Ridho. Nama lengkapnya adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Bahauddin Al-Qalbuni Al-Husaini. Nama populernya adalah Rashid Ridho. Ia dilahirkan di Kolamun yang tidak jauh dari kota Tripoli, Lebanon pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Ridho termasuk anak yang rajin. Pada saat itu, anak-anak seusianya asyik bermain. Justru ia menghabiskan waktunya untuk membaca buku. Ia menyelesaikan pendidikan di Kolamun dan melanjutkan belajarnya di Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah atau Sekolah Nasional Islam di Tripoli. Latar belakang pemikiran Ridho adalah tuntutan zaman yang menuntut adanya perubahan. Dalam pemikirannya, Ridho terpengaruh dengan pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Pada tahun 1897, Ridho bertemu dengan Muhammad Abduh. Atas persetujuan Abduh, Ridho menerbitkan majalah Al-Manar. Adapun pokok pemikiran Rashid Ridho adalah yang pertama, kemunduran umat Islam dikarenakan umat Islam yang berpaling dari ajaran-ajaran Islam. Yang kedua, merebaknya paham fatalisme di dunia Islam. Yang ketiga, hukum fikih yang berkenaan dengan kemasyarakatan tidak boleh dianggap absolut. Adapun kitab-kitab yang sudah ditulis oleh Rashid Ridho. Yang pertama, Nida Lijid Al-Latif atau panggilan terhadap kaum wanita. Yang kedua, Al-Wahyu Muhammad atau Wahyu Nabi Muhammad. Yang ketiga, Buku Al-Mar'ah Al-Salihah atau Hak-Hak Wanita Muslim. Nah, adapun keteladanan yang dapat diambil dari tokoh Rashid Ridho, yaitu sifat rajinnya dalam menuntut ilmu. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.